Halo teman-teman kelas 11, berjumpa lagi dengan Pak Anggit. Dan kita di video pembelajaran kali ini akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu sel. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan teman-teman bisa mempersiapkan buku, kertas, atau alat tulis gitu ya, untuk bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada materi sel ini. Oke. Nah, kalau sudah siap, mari kita bisa memulai pembahasan bab yang pertama ini. Oke, kita akan mulai saja teman-teman. Oke, Pak kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk dapat menjelaskan garis besar mengenai teori-teori sel yang telah ditemukan oleh para peneliti. Oke. Berikutnya, teman-teman juga diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen kimiawi sel. Dan yang terakhir adalah teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi organela sel. Ya. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas dua tujuan awal ini, teman-teman. Oke. Kalau begitu, langsung saja kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu membahas mengenai teori-teori sel yang telah ditemukan oleh para peneliti. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apa itu sel? Ya. Ternyata penelitian tentang sel ini sudah ditemukan beratus-ratus tahun yang lalu oleh para peneliti. Dan kita akan mencoba membahas apa yang ditemukan oleh para peneliti ini, teman-teman ya, karena mereka itu saling melengkapi. Oke, kalau begitu kita akan mulai saja dari yang pertama. Oke, teori sel yang pertama itu ditemukan oleh peneliti bernama Robert Hooke di tahun 1665. Ya, nah Robert Hooke ini meneliti sayatan gabus dan dilihat melalui mikroskop. Setelah melihat di mikroskop, ternyata Robert Hooke ini menemukan bahwa gabus yang ada pada jaringan tanaman itu ternyata menyerupai rongga-rongga. Dan oleh Robert Hooke, rongga-rongga tersebut, ya, rongga-rongga kosong tersebut diberi istilah selula. Inilah asal mula kata dari sel, ya, yaitu rongga-rongga. Itu teman-teman, ya. Nah, gabus yang dimaksud di sini adalah jaringan yang biasanya ditemukan di tengah kayu, teman-teman. Ya. Itu. Oke, berikutnya teori sel dari Jean-Baptiste de Lamarck. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap organisme hidup itu terdiri atas kumpulan sel-sel. Ya, jadi sel-sel itu berkumpul hingga akhirnya tuh membentuk suatu organisme. Begitu teman-teman. Selanjutnya dari Theodor Schwann dan juga Matthias Leiden. Nah, mereka menemukan bahwa sel itu merupakan unit struktural yang menyusun makhluk hidup. Ya. Kata kunci ada di sini, menyusun makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu pasti disusun atas sel. Itu kata kuncinya, teman-teman. Berikutnya ada teori dari Max Schultz, ya, tahun 1861. Di sini Max Schultz mengatakan bahwa sel sebagai unit fungsional terkecil. Artinya, fungsi kehidupan di dalam sel ditunjukkan dengan adanya metabolisme yang diatur oleh nukleus. Dan fungsi dari setiap sel ini itu juga berbeda-beda. Jadi jenis sel itu di dalam suatu makhluk hidup itu banyak, teman-teman. Dan mereka punya fungsi atau metabolisme yang berbeda-beda. Tergantung jenis selnya apa, gitu ya. Oke, selanjutnya. Teori sel dari Rudolf Virchow, ya, tahun 1858.
beliau mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, atau istilahnya adalah omniselula eselula. Inilah yang menjadi dasar teori sel yang mengatakan sel adalah unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Ya. Dulu kan kita kan nggak mungkin langsung jadi manusia sebesar ini, teman-teman. Kita semua itu berasal dari satu sel saja. Kalau teman-teman masih ingat ya, kita tuh hanya berasal dari sperma dan ovum itu yang saling melebur menjadi satu, gitu. Lalu akhirnya semakin lama semakin membelah, gitu ya. Dari satu zigot membelah menjadi 2 sel, lalu belajar lagi jadi 4, 6, 8, hingga akhirnya 9 bulan kemudian menjadi suatu organisme atau bayi, begitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa sel adalah unit pertumbuhan terkecil dari makhluk hidup itu, teman-teman. Ya. Dan ini pun berlaku saat bayi pun juga ternyata sel itu tetap bertumbuh, membelah diri terus-menerus, semakin banyak. Semakin membelah diri, ya, semakin banyak sel yang membelah diri di dalam tubuh kita, semakin terlihat dampak pertumbuhan pada suatu individu. Contohnya ya, kamu saat umur 5 tahun dengan sekarang remaja pasti berbeda dong. Itu adalah efek dari pertumbuhan sel dan nampak dalam pertumbuhan badanmu. Itu, teman-teman. Selanjutnya, ditemukan oleh Gregor Mendel pada akhir abad 19. Beliau menemukan bahwa sel adalah unit hereditas terkecil makhluk hidup. Dasarnya karena sel itu membawa materi genetik yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan materi genetik ini tadi itu terdapat di dalam nukleus berupa molekul DNA. Jadi sebenarnya misalkan Pak Anggit gitu ya, Pak Anggit itu sebenarnya membawa sifat-sifat yang diturunkan dari sel ayah yang dibawa oleh sperma ayah dulu, lalu juga ada sifat-sifat dari ibu yang dibawa oleh sel ovum. Sehingga saat menyatu menjadi zigot itu membentuk suatu sifat bawaan ya, yang nampak. Jadi ada sifat dari ayah dan ibu yang nampak pada tubuh Pak Anggit. Begitupun dengan kalian pasti juga ada seperti ini. Itu ya. Itu, teman-teman. Nah, dari teori sel yang kita bahas tadi, garis besarnya itu adalah satu. Semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Ya. Baik itu hanya ada satu makhluk hidup yang terdiri atas satu sel, maupun ada juga yang terdiri dari banyak sel. Pokoknya kalau itu terdiri atas sel, maka dia itu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Itu intinya. Yang nomor 2. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Artinya tadi, sel adalah dasar, ya, komponen dasar dalam menyusun tubuh makhluk hidup itu sendiri. Berikutnya yang ketiga, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Ya, artinya adalah sel itu jenisnya ada banyak dan memiliki fungsinya masing-masing, serta metabolismenya masing-masing. Sehingga bisa mengatur fungsi di dalam organisme, contohnya adalah ini, transpirasi, atau pengeluaran air yang berbentuk gas. Ini terjadi pada tanaman. Bisa juga gutasi, ini adalah pengeluaran air pada tanaman, tetapi bentuknya itu berupa liquid, cairan. Inilah yang kamu kenal sebagai embun tuh ya, ini biasanya, ya, gutasi. Atau juga bisa ada sel yang mengurusi tentang respirasi, metabolisme respirasi, dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Lalu, fungsi-fungsi kehidupan yang ada di dalam sel itu dapat dibuktikan dengan adanya metabolisme di dalam sel dan diatur oleh organela atau bagian sel yang disebut sebagai nukleus atau inti sel. Inilah otak dari sel, teman-teman ya.
yang mengatur metabolisme. Itu. Selanjutnya, ya ini. Garis besar berikutnya adalah sel merupakan unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Artinya, sel itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi proses pertumbuhan suatu individu. Seperti yang tadi Panggit sudah jelaskan, bahwa saat suatu individu itu mengalami proses pertumbuhan, sebenarnya yang paling basic, yang paling dasar itu adalah sel di dalam suatu individu itulah yang mengalami pertumbuhan berupa pembelahan sel, gitu ya. Dan itu akan memengaruhi kenampakan tubuh suatu individu atau suatu organisme yang semakin besar, semakin tinggi. Nah, itu ya. Yang terakhir, sel merupakan unit hereditas terkecil makhluk hidup. Artinya, sel membawa materi genetik yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Di sini keterangannya adalah terdapat di dalam nukleus materi genetik tersebut, dan materi genetiknya yang tadi bertanggung jawab untuk menurunkan sifat itu berupa molekul DNA, deoksiribos nukleik acid, ya. Itu teman-teman. Oke, maka itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah selesai. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya melalui line Pak Anggit ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang kedua teman-teman, yaitu kita akan mencoba membahas komponen-komponen kimiawi sel. Oke, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Komponen kimiawi sel, teman-teman ya. Di sini Pak Anggit langsung masuk ke komponen makromolekul sel atau komponen yang paling banyak ditemui di dalam sel. Komponen penyusun sel yang paling banyak dan berukuran besar. Ada 4, teman-teman. Jadi di dalam sel itu berisi, yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak, yang ketiga adalah protein, dan yang keempat adalah asam nukleat. Oke, kita lihat, kita bahas mulai dari yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat, teman-teman. Kalau kita lihat dari unsur kimianya, ini terdiri dari unsur karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Nah ini lengkap, ada C, ada H, ada O. Itulah karbohidrat. Ya. Kita akan bahas mulai dari fungsi. Secara umum, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi sel dan penyusun struktur sel. Berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada monosakarida, nanti ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Tapi kita bahas yang belakang, kita akan bahas satu persatu ya, dari monosakarida dulu. Kamu tidak perlu pusing, teman-teman. Intinya adalah, kamu anggaplah mono, kok mono tahu ya artinya apa ya? Mono itu adalah satu. Jadi monosakarida itu artinya adalah jenis karbohidrat yang hanya tersusun atas satu monomer gula. Atau kalau kamu bisa anggap ini seperti ada satu kelereng. Nah, gini aja. Lepas, nggak ada sambungan dengan apapun. Satu kelereng seperti ini. Ya. Nah, gula yang terdiri atas satu kelereng ini, contohnya adalah ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Ini ketiga ini biasanya yang paling sering dibahas. Oke. Jadi perlu diperhatikan 3 ini. Lalu juga nanti ada gula yang khusus, yaitu gula ribosa, dan juga ada gula ribulosa, teman-teman. Jadi kamu bayangkan,
5 ini tuh bentuknya tuh hanya seperti satu kelereng terpisah. Ya, itu teman-teman. Semoga paham ya. Oke. Nah, kalau ini mau dilihat lagi secara bentuk struktur kimianya ya kayak gini. Ya, fruktosa itu hanya seperti ini, glukosa seperti ini, galaktosa juga seperti di bawah ini. Ibaratlah itu satu kelereng. Teman-teman semoga bisa membayangkan ya. Oke, gitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan lihat jumlah jenis karbohidrat yang kedua, yaitu disakarida. Dari namanya di kelihatan ya. Bedanya dengan yang tadi adalah kalau disakarida itu tersusun atas 2 monosakarida ya, yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Jadi teman-teman bisa bayangkan, di sini ada kelereng 1 monomer gula, di sini ada monomer gula yang lainnya. Nah, ini tuh nyambung. Nyambung ini tuh karena ada ikatan. Nah, ikatan yang mengikat antara 2 monomer gula inilah yang disebut sebagai ikatan glikosidik. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, supaya mempermudah gitu ya, biasanya Pak Anggit membuat jembatan keledai seperti ini. Gula disakarida itu tadi aja yang monosakarida ada banyak atau disakarida ini masih tambah lagi ada 3 lah paling. Biasanya kita itu semakin banyak yang dihafal, kita tuh semakin menjadi malas. Nah, itu malah bisa menjadi jembatan keledaimu, teman-teman. Ma itu adalah maltosa, La itu adalah laktosa, dan S itu adalah sukrosa, gitu ya. Bagi yang susah menghafalkan konsep seperti ini, Pak Andi bisa membantu jembatan keledainya seperti itu. Oke. Lalu bagaimana bisa kita menentukan ini yang pertama apa monomernya, lalu yang kedua apa? Mudah. Pokoknya konsepnya dari ketiga ini, maltosa, laktosa, sukrosa ini, monomer yang pertama itu tuh pasti glukosa. Ya, pasti glukosa. Yang membedakan itu hanya yang kedua nih loh, monomer kedua ini tuh apa? Gitu. Ya. Dan ini kamu nggak perlu pusing, tinggal dicari yang nyerempet saja. Contohnya di sini ya, Lanjut bahas dari yang laktosa dulu aja deh yang paling nyerempet. Gula disakarida laktosa ini teman-teman, itu terdiri dari yang pertama glukosa, tadi sudah dibahas ya, karena ini gula wajib ya, pasti ada glukosa. Lalu gula yang kedua ini adalah yang nyerempet dari yang gula monomer awal tadi, yang monosakarida. Laktosa itu nyerempet dengan nama galaktosa. Laktosa, galaktosa kan nyerempet tuh. Jadi laktosa itu terdiri atas glukosa ditambah galaktosa yang menyatu. Gitu teman-teman. Ya. Sukrosa ini nyerempet dengan namanya fruktosa, gula monomer fruktosa. Ya. Maka sukrosa itu terdiri dari glukosa ditambah fruktosa. Nah, yang unik adalah maltosa. Maltosa itu terdiri atas glukosa yang digabungkan lagi dengan glukosa lainnya. Jadi terdiri atas 2 glukosa yang menyatu dengan ikatan glikosidik. Gitu teman-teman. Semoga bisa mempermudah ya. Berikutnya, kita lanjut ke karbohidrat yang ketiga, yaitu polisakarida. Poli itu tuh banyak artinya. Ya, berarti ini tuh ada monomer tuh seperti rantai, banyak sekali. Ikatannya sama dengan ikatan glikosidik tadi ya. Maksudnya ada ratusan. Maka di sini definisinya adalah terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida yang terikat oleh ikatan glikosidik. Contohnya selulosa. Ya, selulosa ini gula polisakarida yang khas ditemui di dinding sel tanaman. Ya, penyusun dinding sel. Jadi diingat-ingat teman-teman. Karbohidrat yang biasanya menjadi penyusun dinding sel tanaman itu biasanya terdiri dari selulosa.
Ada juga pati atau nama lainnya adalah amilum. Sama saja. Kalau ini adalah simpanan karbohidrat pada tanaman. Ya. Simpanan karbohidrat pada tanaman. Loh Pak, kalau manusia juga bisa nyimpan karbohidrat nggak? Sebelum disimpan menjadi lemak, sebenarnya hewan itu juga bisa menyimpan karbohidrat berupa glikogen. Ini teman-teman ya, glikogen. Ini juga simpanan karbohidrat pada hewan, termasuk manusia. Biasanya disimpan di hati dan otot pada hewan. Oke, gitu ya. Lignin, nah kalau lignin ini biasanya juga sebagai penyusun dinding sel pada tanaman juga sama, ya. Itu teman-teman paling tidak tentang karbohidrat. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk membahas makromolekul berikutnya setelah karbohidrat, yaitu lipid atau lemak, sama saja, lipid atau lemak. Oke. Dilihat dari kelengkapan unsurnya, itu juga sama dengan karbohidrat, terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Itu teman-teman. Kita bahas dari mulai fungsinya. Fungsi dari lipid adalah, yang pertama, komponen struktural membran sel. Nah, ini jelas. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam tentang membran sel. Organel yang sangat penting ya. Lalu yang kedua, itu berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Ya. Jadi kalau misalkan tadi sumber energi utamanya yaitu si karbohidrat habis, maka yang akan digunakan menjadi energi adalah lemak. Teman-teman. Berikutnya adalah lapisan pelindung. Ini dapat kamu temui di organ-organ vitalmu, jantung, ginjal, otak, itu pasti ada lapisan pelindung berupa lemak, ya, bantalan, supaya melindungi dari benturan atau tekanan keras. Berikutnya, yaitu sebagai komponen vitamin dan hormon. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Berikutnya, dari sifat, lemak itu bersifat hidrofobik atau takut air istilahnya. Di sini artinya adalah tidak mampu berikatan dengan air. Selanjutnya, jenisnya lipid itu ada trigliserida, fosfolipid, steroid, sfingolipid, dan lilin. Lemak, lilin, dan steroid berperan dalam mempertahankan keberadaan air di dalam tubuhmu. Itu teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman paham sampai sini. Oke, berikutnya lanjut. Kita masuk ke yang ketiga, makromolekul ketiga, yaitu protein. Nama lainnya adalah polipeptida. Oke. Nah, nanti kita bahas seperti tadi ya, kita lihat kelengkapan unsurnya. Sama-sama punya karbon unsurnya, ada juga unsur hidrogen, ada juga unsur oksigen, tetapi yang khas dari protein adalah punya unsur nitrogen. Nah, ini yang khas. Kalau tadi kamu lihat yang sebelum-sebelumnya, lemak dan karbohidrat, dia tuh tidak punya N. Hanya protein saja yang punya nitrogen. Itulah ciri khas dari kelengkapan unsurnya. Oke, kalau begitu kita bahas definisinya. Yang pertama, protein adalah komponen penyusun sel yang besar. Jadi 50% dari berat kering sel itu berupa protein. Berikutnya, tersusun atas polimer dari asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Nggak usah bingung ya. Inilah kenapa protein itu disebut sebagai polipeptida. Karena ada sesuatu seperti rantai tadi ya. Jadi bentuknya tuh sama seperti polisakarida. Ya, gini.
Nah, hampir sama. Tapi nanti ada perbedaannya. Pak Anggit biar jelaskan. Kalau pada protein, monomer-monomer ini, ya ini ya, monomer ini, itu disebut sebagai asam amino. Biar dipisah ya, asam amino. Jadi ini ada asam amino 1, asam amino 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyak. Gitu ya. Dan banyaknya ini tuh bersambungan, ada yang ikat. Ikatan inilah yang disebut sebagai ikatan peptida. Dan inilah yang menjadi dasar namanya. Kenapa kok protein itu disebut sebagai polipeptida? Karena protein itu pasti terdiri atas banyak asam amino yang saling menyatu dengan ikatan peptida. Maka karena ikatan peptidanya banyak, banyak kan poli, ya kan? Makanya namanya adalah polipeptida. Itu teman-teman. Nah, sekarang jadi paham toh? Gitu. Oke. Lanjut. Jenis protein itu bisa mencapai puluhan ribu jenis dan disusun dari 20 jenis asam amino saja. Contoh asam amino yang ada dari 20 jenis itu adalah ada arginin, ada alanin, asparagin, serin, dan lain-lain. Ada 20 ya. Dan pada suhu tinggi dapat mengalami kerusakan yang disebut sebagai denaturasi. Oke. Nah, sekarang kita bahas fungsinya. Fungsi dari protein adalah 1. Sebagai dukungan struktural sel, jelas. Karena tadi kan ini kan termasuk komponen yang paling besar kan. Maka protein itu sangat penting untuk bisa memberikan dukungan terhadap struktur sel yang utuh dan kokoh. Berikutnya, ini membantu pergerakan sel. Kaitannya contohnya seperti bakteri, itu kan punya flagel. Nah, flagelnya itu biasanya itu juga mayoritas terdiri atas protein. Berikutnya, protein juga bermanfaat untuk membantu melawan substansi asing. Kaitannya di sini karena protein ini bisa digunakan sebagai antibodi kita. Ya. Itu teman-teman. Yang berikutnya adalah protein itu juga sangat penting untuk bisa meregenerasi sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi saat kamu tuh banyak makan protein, contohnya, itu nanti akan oleh tubuhmu itu akan diproses sehingga bisa meregenerasi sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuhmu. Itu teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kalau begitu kita akan lanjut ke yang keempat atau yang terakhir, yaitu asam nukleat. Teman-teman, asam nukleat itu merupakan polinukleotida. Nah, teman-teman sudah mulai agak ini ya, hafal ya dengan istilah poli. Poli itu artinya banyak, gitu ya. Nah, sekarang ada istilah baru, nukleotida. Apa itu nukleotida? Nah, ini kita lihat. Satu nukleotida itu terdiri dari satu gugus fosfat, satu gula pentosa, ya. Gula pentosa itu gula yang bentuknya segi 5. Ya. Nah, secara struktur kimianya. Penta 5 ya. Dan juga satu basa nitrogen. Itu teman-teman. Ya. Nah, basa nitrogen sendiri itu tuh terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah jenis purin, di mana anggotanya tuh ada A atau adenin, dan juga G atau guanin. Lalu jenis yang kedua adalah pirimidin, di mana anggotanya ada timin, ada C atau sitosin, dan juga ada U atau urasil. Fungsi dari nukleotida ini adalah sebagai pembawa tenaga kimia berupa ATP, dan juga sebagai bahan baku pembentukan asam nukleat, DNA dan RNA. Ya. Nah, karena ini nanti menjadi dasar pembentukan DNA dan RNA, maka erat kaitannya dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat.
Oh, berarti asam nukleat inilah yang terdapat pada inti sel di nukleus. Ya, itu teman-teman. Jadi asam nukleat itu nanti, maaf, panggit kepencet. Nah, ini ya, ada di nukleus. Dan nanti akan ada 3 jenis. Ada DNA dan juga ada RNA. Nah, tapi nanti kita bahas nanti saja ya. Berikutnya. Nah, Pak Anggit hanya ingin menjelaskan tentang nukleotida. Konsepnya gini teman-teman. Satu nukleotida tadi kan tersusun atas satu gugus fosfat, ini yang pertama. Satu gula pentosa, ini yang kedua. Dan satu basa nitrogen, ini yang ketiga. Jadi segini ini adalah satu nukleotida. Satu nukleotida. Nah, kalau pada DNA, Pak Anggit langsung jelaskan konsepnya saja ya. Itu G, itu guanin, itu selalu berpasangan dengan sitosin. Nih ya, guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin. Dan adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Itu teman-teman. G selalu berpasangan dengan C, A selalu berpasangan dengan T. Itu adalah normalnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan di sini di Pak Anggit tuliskan lagi di bawah ya, ada fosfat, terus ada gula, ini nyambung, lalu di sini misalkan T, ada timin, basa nitrogennya. Maka pasangan dari basa nitrogennya di sini adalah A. Gitu. Ingat ya, karena DNA kan banyak polinukleotida. Berarti kalau sini G, sini apa? C. Kalau sini C, berarti sana apa? G. Dan seterusnya. Seperti itu. Konsep dari pemasangan DNA. Gitu ya. Itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami tentang masalah ini. Nah, ini adalah asam nukleat. Kalau mau dilihat lebih luas lagi itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. G selalu berpasangan dengan C. Jadi membentuk ada 2 rantai seperti itu. T selalu berpasangan dengan A. C dengan G. Dibalik juga sama saja, G dengan C, T dengan A, C dengan G, A dengan T. Nah, itu adalah konsep-konsep pemasangannya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin sampai sini saja. Semoga teman-teman bisa memahami video ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman boleh bertanya. Lewat Line, lewat Google Classroom, boleh. Oke. Kalau begitu sampai di sini saja video dari Pak Anggit. Semoga bisa membantu. Thank you teman-teman semuanya.